Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Apakah kalian sudah beribadah hari ini atau nanti sore? Jangan lupa ibadah ya. Waktunya ibadah ya, ibadah. Aku baru saja selesai ibadah tadi. Terus lanjut bikin video renungan ya. Ya gitulah kira-kira rutinitas jadi konten kreator kayak gini. Tadi ya seperti biasanya pelayanan musik. Oke, sudah sarapan belum? Kalau yang belum sarapan, sarapan dulu ya. Atau ngopi-ngopi dulu sambil menikmati renungan. Saat ini aku pengen menyampaikan berkat renungan dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ya, ini ya. Kita baca dulu ayatnya. Dua Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat konteksnya di ayat-ayat sebelumnya, ayat ini kan dimana Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Lalu bagaimana di ayat 7 ini mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. Nah, kita nggak akan membahas tentang utusan iblis ya guys, tapi kita lihat di ayat 9 dan 10 yang kita barusan baca ya. Oke. Aku udah siapin naskahnya. Ya, nyiapin naskah. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tadi sudah kita baca. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Oke guys, sering kali kita ingin selalu kuat, selalu mampu, dan tidak pernah gagal. Ya, itu manusiawi sekali ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak selalu bisa. Ya, karena kita manusia penuh dengan kelemahan ya. Ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita jatuh. Ada saatnya kita merasa enggak sanggup. Ya, apalagi kalau kita melihat situasi belakangan ini yang semakin sulit ya. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terdengar waduh sangat sulit sekali. Kemudian berita-berita yang terjadi, isu-isu politik, kemudian tingkah pola beberapa oknum yang bikin geleng-geleng kepala, terutama pejabat sekarang. Pemerintahan itu sedang jadi sorotan ya.
Makanya kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan menjamah dan mereka bertobat. Dan disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Kristus turun menaungi kita. Paulus bahkan berkata ia rela dan senang dalam kelemahan, kesusahan, penganiayaan, dan kesesakan. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya Paulus ini, ya banyak sekali sih. Sampai mau dilempar batu, dipenjara. Karena apa? Karena pemberitaan akan Kristus itu. Padahal sebelumnya kehidupan Paulus yang dulu namanya Saulus itu penganiaya jemaat. Tapi Tuhan ubahkan jamah hatinya melalui penglihatan waktu jalan ke mana itu? Antioquia ya. Kalau kurang pas dikoreksi di kolom komentar. Karena ia tahu justru di saat ia lemah, disitulah kuasa Kristus membuat dia kuat. Nah, ini menarik sekali. Jujur ya, aku sendiri pun punya kelemahan tubuh. Mungkin ada di video aku sebelumnya ya, tentang kesaksian soal diabetes mellitus tipe 1 ya. Di situ banyak perjalanan panjang yang enggak semuanya aku ceritakan karena durasi sih. Tapi melalui pengalaman hidup aku ingin sampaikan bahwa ketika kita lemah, kuasa Kristus dinyatakan. Jujur secara medis, aku tuh ada diabetes mellitus tipe 1 ya. Dan diabetes meletus. Kalau meletus warna hijau itu DER ya. Dan rata-rata saat puasa pun gula darahnya settingan defaultnya antara 300 sampai 500. Itu nggak makan apa-apa, sudah segitu. Ini ada notifikasi. Nah, nggak apa-apa lah. Lalu aku melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidupku. Selama 16 bulan aku nggak bisa melihat di mana tantangan iman waktu itu. Sudahlah, nggak usah ikut Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesusmu sudah mati, nggak bisa nyembuhin ya. Iya, tapi waktu itu aku tetap percaya suatu saat Tuhan punya cara yang lebih ajaib. Ditambah ada seorang hamba Tuhan yang berusaha, ya aku apresiasi banget sih, mendoakan 3 kali supaya bisa melihat, bisa sembuh. Ternyata ya ini harus melalui proses medis operasi mata di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Dan puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan juga aku sekarang bisa melihat ya, walaupun masih bantuan kacamata ini. Tapi justru itulah bagaimana saat kondisi kritis ya, Tuhan itu datang menyelamatkan. Bukan waktunya kita loh, waktunya Tuhan. Maka biarlah kita berkata seperti Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Karena ada Kristus yang menopang hidup kita. Jadi kalau aku sendiri kalau bukan karena Kristus, nggak mungkin aku bisa bikin video seperti ini. Nggak mungkin juga sampai sekarang tetap konsisten jadi konten kreator ya, karena aku merasa itu jadi konten kreator subscribernya baru belum ada 100, kapan monetisasinya gitu. Karena pikiranku kayak gitu, ingin segera monetisasi. Tetapi aku teringat bahwa setiap video renungan yang aku buat itu untuk berbagi berkat dan melayani Tuhan dan melayani sesama ya, dalam kelemahan fisik aku yang seperti ini ya. Kadang-kadang sering ngedrop, hipoglikemi, aneh juga ya, gula hiperglikemi bisa hipoglikemi.
anomali banget sih. Terus kadang pingsan. Wah, kalau dulu lebih parahnya itu aku sering opname. Dalam setahun itu bisa 5 kali atau bisa 5 atau 6 kali kalau nggak salah. Tapi ya puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan tahun ini enggak. Kalau bisa jangan deh. Tapi kalau memang ada rencana Tuhan yang lain, ya nggak apa-apa sih. Itu kehendak dan rencana Tuhan kok. Tapi di sini dulu aku ingat pernah menyampaikan renungan ini waktu masih kuliah di STTI Madiun, di mana, di KBTI Pilang Kenceng kalau nggak salah waktu itu. Dan sampai sekarang aku melihat bagaimana firman ini terus hidup dalam kehidupanku. Dan aku percaya bahwa yang memberi kekuatan sejati itu bukan dari mana-mana, bukan dari kita ngelmu, ya, mencari ilmu, kemudian tirakat, enggak. Tapi justru kekuatan itu berasal dari Tuhan. Sebenarnya sih, ya, kekuatanku tuh enggak seberapa ya. Dan sering tepar ya. Tapi karena kuasa Tuhan itu yang luar biasa, yang memberikan aku kekuatan, seperti yang dikatakan Paulus. Kalau Paulus nggak bergantung pada Kristus, mungkin sekarang nggak ada yang namanya surat-surat Paulus seperti Roma atau sampai Tesalonika dan sebagainya. Itu karena apa? Karena dia memberitakan kabar Kristus. Ketika dia mengabarkan berita tentang Injil keselamatan Kristus, Kristuslah yang menopang itu semua, memberi kekuatan pada dia. Meskipun harus mengalami banyak penganiayaan, penderitaan, tetapi kekuatan Kristuslah yang menjadi bahan bakar utama Paulus untuk nyampein atau ngeberitain firman Tuhan kemana-mana. Oh iya, ngomong-ngomong, kaosku ini sangat bagus ya. Ini diambil, ini dapat dari temen nih. Bagus. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Nah, ini menarik. Ya wis, kira-kira gitu. Oh ya. Jadi yuk mari kita semua terus mengandalkan Kristus dalam aspek setiap kehidupan kita, apalagi di dunia zaman now kayak gini ya, penuh dengan dilema, problematika yang sangat kompleks banget. Harga kebutuhan naik, belum lagi pemberitaan media lewat internet atau media sosial yang sebegitu rupa, tuh capek deh. Cuma bisa ngelus dada dan berdoa, bergantung pada Tuhan. Sebab kalau nggak gitu ya mungkin urat ini bisa putus kali mikirin kayak gitu. Lebih baik kita bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti. Bahkan dalam Ratapan 3 ayat 20 atau 22 ya. Kalian bisa cek di Ratapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Makanya kita bersyukur. Serahkan semua itu pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan. Sekali lagi, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita merasa kuat, kita merasa sombong, buat apa? Merasa kuat kok nggak butuh Tuhan, nggak butuh Tuhan-Tuhanan, karena merasa mampu kok. Itu hati-hati, bisa menjadi kesombongan ya. Nanti kalau tinggi-tinggi kesampul pesawat ngeblak guys, ya pikiran dewe lah. Maka dari itu melalui renungan kali ini kita diingatkan semuanya bahwa untuk senantiasa bergantung dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu ditambah-tambahi. Nanti malah mulek-mulek, bluber nggak karu-karuan.
kasih karunia Tuhan cukup untuk memberi kekuatan kita dalam menghadapi perjalanan urip, dalaning urip penuh dengan liku-liku, dilematika, naik turun, bergelombang, ya wis. Ya, kira-kira begitu. Dan memang aku kalau bawain renungan itu suka yang santai tapi bisa ngena gitu loh. Ya, semoga video renungan ini mengingatkan kita dan menjadi berkat. Kok diulangi lagi. Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan aku dari awal sampai akhir. Semoga video renungan aku ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan firman Tuhan. Kalau beberapa video aku yang lalu sih sempat dibantu ChatGPT ya. Tapi sebagai disclaimer bahwa yang namanya teknologi kayak kecerdasan buatan atau ChatGPT itu ya cuma alat bantu aja. Kembali ke diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun ibadah Tuhan saat teduh pribadi. Jadi terima kasih banyak para donatur ya, dan mohon dukungan doa untuk membeli peralatan konten ya. Nanti masih butuh mic, butuh komputer untuk editing, dan juga ya kebutuhan untuk konten kreator lah. Mohon dukungan dalam doa juga. Terus rencana aku mau bikin ini apa namanya studio podcast untuk podcast lah. Studio podcast ya untuk podcast, masa mau dijadiin warung kopi, tapi ya bisa juga sih sambil ngobrol gitu. Oke, kira-kira segitu dulu. Kalau kalian suka dengan video-video ini di channel ini maksudnya, kalian bisa subscribe dan share ya. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka, tuh ada tombol dislike, tinggal pencet tul gitu, beres kan. Oke, kita tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara ini dengan segala entahlah mau bilang apa, aku juga nggak tahu lah. Yang pasti bagaimana nanti doa kita dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, terutama untuk bangsa Indonesia ini ya. Kira-kira segitu dulu. Selamat bersantai ria di hari Minggu ini, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Dan jangan lupa ya, kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, cepat-cepat bertobat ya. Tuhan mau datang loh. Tapi nggak tahu kapan. Yang penting kita waspada dan jaga-jaga. Aku cuma mau ngingetin aja. Ya, kalau mau diingetin ya puji Tuhan, kalau enggak ya nggak masalah, itu pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Oke, video ini dibuat dari kota Kediri dan rencananya dalam waktu dekat aku mau balik ke kota Madiun. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.